Dina duduk di meja makan, melayani tamu-tamu yang datang untuk acara kumpul keluarga yang rutin diadakan setiap bulan. Wajah-wajah ceria memenuhi ruangan, tawa dan percakapan ringan mengisi udara, tetapi Dina merasa terasing di tengah keramaian itu. Pandangannya beralih ke suaminya, Rizky, yang duduk di sudut ruangan, hanya berbicara dengan beberapa anggota keluarga laki-laki. Terkadang, ia menatap ponselnya dengan cemas, mengabaikan kehadiran Dina yang duduk tak jauh darinya. Rizky, yang biasanya sangat perhatian dan mudah bergaul, kini terasa jauh. Dina merasa ada yang aneh. Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali ia mencoba berbicara, Rizky selalu memberikan jawaban singkat, bahkan terkadang tidak menanggapi dengan penuh perhatian. Dina mulai merasakan ketidakberesan yang tak terucapkan. Ada perasaan kosong yang tumbuh dalam hatinya, dan meskipun ia berusaha menutupinya, perasaan itu semakin tak terbendung. Sambil tersenyum dan melayani tamu, Dina mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin aku hanya berlebihan, katanya dalam hati. Namun perasaan itu terus mengganggunya, merayap ke dalam pikiran, dan membuat hatinya semakin gelisah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rizky, sesuatu yang ia rasakan dengan kuat, meskipun tak ada bukti nyata. Setiap kali mereka berada di tengah keluarga besar, Rizky tampak tidak seperti dirinya yang dulu. Ketenangannya yang biasa kini berubah menjadi dingin dan terpisah. Di tengah riuhnya suara keluarga, Dina teringat kembali pada beberapa kejadian kecil yang terasa ganjil. Rizky yang sering terlambat pulang tanpa penjelasan yang jelas, atau bagaimana ia mulai menghindari kontak mata dengan Dina saat berbicara. Tidak jarang, Dina menemukan suaminya melamun jauh, seolah-olah pikirannya terbang entah kemana. Hari itu, Dina memutuskan untuk bertanya langsung pada Rizky, namun ia membatalkan niatnya. Di hadapan keluarga besar, Dina tidak ingin menciptakan keributan. Ia masih mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya fase sementara, bahwa perasaan cemasnya hanyalah halusinasi. Namun, di tengah kesibukannya melayani tamu, Dina tak bisa menahan perasaan aneh yang semakin mengusik. Pandangannya kembali beralih ke Rizky, yang kini tampak lebih terfokus pada percakapan dengan sepupunya, Aulia, yang duduk di sebelahnya. Aulia, yang selalu tampak ramah dan sopan, kini lebih sering tersenyum lebar, tertawa kecil dengan Rizky. Dina tidak bisa menahan rasa curiganya. Ada sesuatu di antara mereka yang tampaknya lebih dari sekadar hubungan keluarga biasa. Dina berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu sensitif, namun perasaan itu tetap tak bisa ia abaikan. Aulia, kenapa kamu tampak begitu dekat dengan Rizky hari ini? Dina mencoba bertanya dengan nada santai saat mendekati mereka. Aulia tersenyum, wajahnya terlihat cerah seperti biasanya. Rizky hanya memberi senyuman kecil, namun Dina menangkap perubahan kecil di wajahnya, sesuatu yang terasa janggal. Ah, tidak tante. Kami hanya sedang bercanda, jawab Aulia dengan ringan. Namun Dina merasakan ada sesuatu yang aneh dalam cara Aulia berbicara, seperti mencoba menghindari pertanyaan itu. Dina kembali duduk, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, ketegangan itu tak kunjung hilang. Setiap kali Rizky berinteraksi dengan Aulia, Dina merasa semakin terpinggirkan. Ada hal yang tidak bisa ia pahami, tetapi ada satu hal yang pasti. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka, sesuatu yang sangat tidak wajar. Sementara keluarga besar sibuk bercerita, Dina merasa terjebak dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja, mencoba mencari alasan untuk menjauh dari keramaian. Tanpa sadar, ia meraih ponsel Rizky yang tergeletak di sampingnya dan membuka layar dengan tangan gemetar. Ketika membuka aplikasi pesan, Dina menemukan sebuah percakapan yang tidak ingin ia lihat. Pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata manis antara Rizky dan Aulia. Dina menahan napasnya. Hatinya seperti dihantam batu. Ia tak bisa menahan perasaan hancur itu. Pikiran dan perasaan yang selama ini ia simpan akhirnya keluar dalam satu letupan. Semua keraguan, semua pertanyaan, semuanya terjawab. Rizky dan Aulia tidak hanya sekadar sepupu. Ada hubungan yang lebih dari itu, hubungan yang telah berlangsung lama, yang disembunyikan dari keluarga besar.
Dina merasa dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap pesan itu lebih lama, membaca setiap kata yang tertera di layar ponsel Rizky. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dalam sekejap, ketegangan yang terpendam itu berubah menjadi amarah yang memuncak. Namun, Dina tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya, saat yang sudah lama ia tunggu, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dengan napas yang terengah-engah, Dina memutuskan untuk tidak menghadapinya sendirian. Ia tahu bahwa momen ini harus melibatkan semua orang. Keluarga besar yang selama ini mungkin tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah waktunya untuk membuka mata mereka semua. Dina menatap suaminya, Rizky, yang kini tengah berbicara dengan Aulia lagi. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang tersembunyi akan segera terungkap. Dina duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Matanya kosong menatap layar ponsel yang tergeletak di atas meja. Keramaian yang sebelumnya terdengar dari ruang makan kini hanya menjadi latar belakang yang samar. Semua orang sedang berbincang. Tawa riang memenuhi rumah. Tapi hatinya terasa jauh, terjebak dalam kebisuan yang penuh pertanyaan. Tangan Dina gemetar saat ia melihat ponsel Rizky tergeletak begitu saja di samping meja. Sudah beberapa kali ia mendengar suara dering masuk dari ponsel suaminya, namun Rizky selalu mengabaikannya. Lebih fokus pada percakapan dengan Aulia, sepupunya, yang entah kenapa semakin sering mendekat. Dina sudah berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu semua hanya perasaan berlebihan. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik hatinya, seperti bisikan yang terus terdengar di telinga. Saat itu, kesempatan datang tanpa Dina rencanakan. Rizky sedang berbicara dengan ayahnya di ruang makan, meninggalkan ponselnya di atas meja. Dina memandangi ponsel itu sejenak, perasaan tak enak mulai memenuhi dadanya. Bagaimana jika dia benar-benar menduga sesuatu yang keliru? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika dugaan itu ternyata benar? Dina menarik napas dalam-dalam dan tanpa banyak berpikir, ia meraih ponsel Rizky. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, ia membuka layar ponsel itu. Jantungnya berdebar keras, seolah waktu berhenti sejenak. Tangan Dina terasa kaku saat membuka aplikasi pesan. Ada puluhan pesan yang belum dibaca, sebagian besar berasal dari Aulia. Dina memandangi setiap kata yang tertera di layar ponsel Rizky. Senyum tipis di wajah Aulia yang penuh godaan, seakan menciptakan ketegangan di udara. Dina membaca beberapa pesan yang saling bertukar antara Rizky dan Aulia. Pesan pertama hanya sebuah sapaan manis. "Kamu baik-baik saja, kan? Aku selalu khawatir kalau kita tidak bisa bertemu." Lalu pesan selanjutnya, "Aku ingin kita bertemu lagi malam ini. Hanya kita berdua. Aku sangat merindukanmu." Dina merasakan pusing kepala yang semakin parah. Setiap pesan yang dibaca seperti menghantamnya dengan keras. Semakin dalam Dina membaca, semakin jelas bahwa hubungan antara Rizky dan Aulia bukan hanya sekedar hubungan keluarga. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata cinta, rindu, bahkan rencana untuk bertemu lagi secara diam-diam. Dina bisa merasakan betapa dalamnya hubungan mereka. Betapa mudahnya Rizky berpura-pura di depannya selama ini. Dina menutup ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Perasaan kecewa dan marah mulai merayap, menggantikan kebisuan yang sebelumnya menyelubungi hatinya. Semua yang ia lihat begitu nyata. Tidak ada keraguan lagi. Suaminya telah berselingkuh, dan dengan sepupunya sendiri. Dina merasakan dunia seperti berputar terbalik. Ia menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri agar tidak menangis di hadapan siapapun. Tetapi setiap kata dalam pesan itu bergaung dalam pikirannya, seperti cambukan yang tak terhentikan. Namun, meskipun hatinya hancur, Dina tahu satu hal, ia tidak bisa langsung bertindak gegabah. Emosi yang meluap harus disalurkan dengan hati-hati. Ia harus merencanakan semuanya dengan matang. Tidak ada ruang untuk terburu-buru. Keluarga besar mereka sedang berkumpul, dan ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dina menatap ponsel Rizky yang tergeletak begitu saja di atas meja. "Aku akan menghadapi semuanya," gumamnya dalam hati. Rencana Dina untuk menghadapi
Kenyataan itu bukan hanya tentang Rizky dan Aulia. Ia ingin menunjukkan kepada mereka semua, keluarga besar yang selama ini menganggap segala sesuatunya berjalan sempurna, bahwa ada kebohongan yang telah terjalin di dalam rumah mereka. Mereka harus tahu siapa sebenarnya suaminya, siapa Aulia yang selalu terlihat begitu manis, dan bagaimana perasaan Dina yang sudah lama dipermalukan oleh kebohongan ini. Dina mengalihkan perhatiannya kembali ke ruang makan, tempat keluarga besar berkumpul. Semua orang masih asik bercanda, namun tidak ada lagi tawa yang bisa membuatnya merasa tenang. Setiap percakapan yang didengar hanya seperti suara latar yang teredam. Hatinya terasa kosong dan penuh kemarahan. Aku tak bisa diam lagi, pikir Dina, lalu ia berdiri dan meninggalkan ruang tamu. Ia perlu waktu untuk meresapi semuanya, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Berjalan keluar menuju halaman belakang, Dina duduk di kursi panjang yang terletak di bawah pohon besar, berusaha menenangkan pikirannya. Ia menatap langit yang semakin gelap, menunggu malam yang penuh perasaan ini berakhir. Dina tahu bahwa apa yang ia hadapi bukanlah hal yang mudah. Namun, ia sudah membuat keputusan. Keputusan yang tidak akan ia ambil dengan tergesa-gesa. Sakit hati ini harus dilampiaskan dengan cara yang tepat. Ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika ia mengungkapkan kebenaran di depan keluarga besar. Ada rasa takut, tentu saja. Takut akan kehilangan segalanya, takut akan bagaimana keluarga akan memandangnya setelah kejadian ini. Namun, ada satu hal yang lebih penting daripada ketakutannya. Harga diri. Harga diri yang telah diinjak-injak selama berbulan-bulan oleh suaminya yang telah berselingkuh. Dina merasa malu, tapi lebih dari itu, ia merasa dibohongi. Dengan napas yang lebih tenang, Dina menatap ponsel Rizky sekali lagi. Kali ini, ia tidak akan ragu. Waktu untuk bertindak sudah tiba. Namun, ia ingin memastikan bahwa semua orang akan mendengarnya. Ia akan mengungkapkan semuanya, tidak hanya pada Rizky, tetapi juga pada keluarga besar mereka, yang selama ini mungkin terlalu terlena dengan gambaran keluarga sempurna yang dibangun Rizky. Dina memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Ia akan menunggu saat yang penuh dengan perhatian dari keluarga besar. Ketika mereka berkumpul bersama di meja makan, saat semua mata tertuju pada mereka, saat itu juga ia akan membuat semua orang tahu tentang kebohongan yang telah lama disembunyikan. Kumpul keluarga besar selalu menjadi momen yang Dina nantikan. Suasana yang hangat, tawa riang dari anak-anak, serta obrolan santai dengan orang tua, dan saudara-saudaranya selalu memberikan kenyamanan tersendiri. Namun, kali ini perasaan Dina jauh berbeda. Ia merasa cemas, kecewa, bahkan marah. Semua perasaan itu bercampur aduk dalam dada, mengingatkan dirinya pada keputusan yang sudah ia buat. Kumpul keluarga kali ini akan berbeda. Ini bukan hanya tentang makan bersama dan bercanda, tapi tentang mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia pendam. Dina sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya di dapur rumah orang tuanya. Di luar, suara mobil dan tawa anak-anak yang berlarian menyambut kedatangan keluarga besar semakin mendekat. Dina menatap cermin dapur, merenung sejenak. Matanya tampak lelah, namun juga penuh tekad. Ia tahu apa yang akan ia hadapi di depan, dan meskipun hatinya berdebar kencang, ia merasa sudah siap. Rizky, suaminya, terlihat biasa saja. Seperti biasanya, ia datang lebih lambat dan langsung menuju ruang tamu untuk berbicara dengan ayah Dina. Rizky memang tidak pernah terlihat antusias dalam acara keluarga ini. Dina merasakan ada sesuatu yang aneh dari sikap suaminya, namun ia mencoba untuk tetap bersikap tenang. Dia tahu hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan semua yang selama ini terpendam. Dina terus mempersiapkan segala sesuatunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memasukkan lauk pauk ke dalam nampan, menyusun piring-piring dengan rapi, namun pikirannya masih terfokus pada satu hal. Bagaimana ia akan mengungkapkan semuanya di hadapan keluarga besar nanti. Ibu Dina datang menghampirinya dengan senyuman hangat. "Dina, kamu sudah siap. Keluarga sudah pada datang loh. Ayo, bantu ibu sebentar untuk menyiapkan makanan," kata ibu Dina dengan ceria. Dina tersenyum tipis, meskipun ada ketegangan di hatinya. Ia merasa seolah dunia ini berputar lebih lambat. "Iya Bu, sudah siap,"
jawab Dina dengan suara yang terkendali. Selama beberapa menit, Dina berusaha mengalihkan perhatiannya dengan membantu ibunya menyiapkan hidangan. Meskipun dia berusaha tetap tenang, bayangan tentang pertemuan yang akan datang tetap menghantui pikirannya. Rizky dan Aulia sudah lama menjadi bagian dari keluarga besar ini. Aulia adalah sepupu Rizky yang selalu hadir di setiap acara keluarga. Mereka selalu terlihat dekat, namun Dina tidak pernah merasa bahwa hubungan mereka melebihi sekadar keluarga. Semua yang ia ketahui tentang hubungan mereka kini berubah drastis setelah membaca pesan-pesan itu di ponsel Rizky. Dina mulai berpikir bagaimana ia akan menghadapi momen itu. Ia harus memastikan bahwa ini bukan sekadar kemarahan yang datang begitu saja. Ia ingin semuanya jelas, tanpa ada ruang untuk kebohongan. Dina juga ingin memastikan bahwa Rizky dan Aulia tidak bisa lagi menganggap semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Keputusannya sudah bulat. Ia harus menghadapi mereka. Sebentar lagi keluarga besar akan berkumpul. Orang tua Dina, saudara-saudara, dan seluruh keluarga akan hadir. Dina tahu bahwa ini adalah momen yang sulit, tetapi jika ia terus menahan diri, maka perasaan sakit ini tidak akan pernah hilang. Ia memikirkan reaksinya nanti, bagaimana Rizky akan menghadapinya, bagaimana keluarga akan melihatnya setelah semua terbongkar. Semua pikiran itu datang begitu cepat, tetapi satu hal yang Dina yakin, ini adalah langkah yang harus diambil. Di luar, suara kendaraan mulai terdengar lebih ramai. Keluarga besar mulai berdatangan. Dina mendengar suara tawa anak-anak yang berlarian menuju ruang tamu, diikuti oleh suara kaki orang dewasa yang memasuki rumah. "Ayo, semuanya berkumpul di ruang makan," terdengar suara ibu Dina memanggil. Dina menatap sebentar ke ruang makan yang sudah dipenuhi orang-orang. Semua terlihat riang, berbicara dengan penuh semangat. Orang tuanya menyambut kedatangan saudara-saudaranya dengan hangat. Dina merasa seperti berada di luar dunia mereka, seolah semua yang terjadi dalam hidupnya dan Rizky hanyalah sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Namun, ia tahu momen ini sudah tiba. Ia merapikan meja makan, memastikan semuanya siap sebelum semua orang berkumpul. Namun hatinya kembali berdebar keras. Dina berusaha untuk tidak memperlihatkan kegelisahan. Ia ingin memastikan bahwa ia bisa berbicara dengan jelas, tidak terbawa emosi, dan mengungkapkan semuanya tanpa ada yang terlewat. Semuanya harus jelas, baik untuk Rizky, Aulia, maupun keluarga besar yang selama ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu rumah mereka. Sementara itu, Rizky duduk di ruang tamu, berbicara dengan ayah Dina. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang tampaknya cukup serius. Dina tahu bahwa ayahnya sangat menyayangi Rizky dan selalu menganggapnya sebagai anak laki-laki sendiri. Hal itu membuat Dina semakin cemas. Jika semuanya terbongkar, bagaimana ayahnya akan bereaksi? Apakah ia akan marah, ataukah ia akan merasa kecewa? Dina menghapus bayangan tersebut dari pikirannya. Ia tidak bisa lagi mundur. Ini bukan hanya tentang Rizky, Aulia, atau keluarganya. Ini tentang dirinya. Tentang harga diri yang telah diinjak-injak oleh kebohongan selama ini. Dina sudah cukup sabar. Sudah cukup memendam perasaan sakit itu dalam-dalam. Kini saatnya untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Dina akhirnya masuk ke ruang makan. Keluarga besar sudah duduk dengan tenang, menikmati hidangan yang telah disiapkan. Tawa, canda, dan obrolan hangat mulai mengalir di antara mereka. Namun, Dina tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir yang akan berjalan seperti biasa. Ia melihat Rizky duduk di salah satu kursi, berbicara dengan sepupunya, Aulia. Ketegangan yang ia rasakan semakin menjadi, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Dina menatap suaminya dengan tajam, lalu kembali menatap seluruh keluarga. Ia bisa merasakan matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata. Ini adalah langkah pertama dari semua yang akan terjadi. Ia akan mengungkapkan semuanya, tidak ada lagi yang akan disembunyikan. Kumpul keluarga hari itu seharusnya menjadi momen kebersamaan, di mana setiap anggota keluarga berkumpul untuk berbagi cerita dan tawa. Namun,
Dina merasakannya berbeda. Ketegangan yang ia rasakan begitu besar, hampir menyelimuti seluruh ruang, makan yang dipenuhi suara obrolan riang. Dina melihat ke sekeliling, melihat senyum dan tawa yang seolah tak menyadari perasaan hancur yang ia alami. Semua terlihat begitu biasa, seolah tidak ada yang mengerti bahwa di tengah mereka ada sebuah kebohongan yang sedang menyelubungi hidupnya. Dina berusaha mengendalikan diri, mencoba untuk menyatu dengan keluarga besar yang berkumpul. Namun, hatinya terasa begitu berat. Ia melihat Rizky yang duduk di sisi lain meja, berbicara dengan sepupunya, Aulia, sambil tersenyum tipis. Dina memperhatikan mereka dengan seksama, merasakan seolah ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dan suaminya. Meski Rizky tidak tampak cemas, Dina tahu bahwa itu hanyalah topeng. Topeng yang selama ini menutupi kebohongan yang begitu dalam. Perasaan kecewa dan marah yang sudah ia simpan selama ini mulai mendesak keluar. Tidak bisa lagi ia menahan rasa sakit ini sendirian. Dina tahu bahwa pertemuan keluarga besar ini adalah momen yang tepat. Momen di mana semua orang akan mendengar kebenaran, tanpa ada lagi yang disembunyikan. Ia menatap suaminya untuk beberapa detik, berusaha menenangkan dirinya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memulai percakapan. Keluarga kita memang selalu seru ya. Dina mulai berbicara, mencoba membuka obrolan dengan nada ringan. Aku jadi ingat, dulu kita sering sekali berkumpul seperti ini, tertawa, ngobrol tanpa ada yang perlu disembunyikan. Suaranya terdengar lembut, tetapi dalam hatinya, Dina tahu bahwa kalimat ini adalah awal dari segalanya. Ia tahu bahwa setelah ini, semuanya akan berubah. Beberapa anggota keluarga yang mendengar ucapan Dina tersenyum, mengikuti alurnya. Namun, ada sedikit keanehan yang muncul di wajah mereka ketika Dina melanjutkan. Tapi aku merasa ada yang tidak beres belakangan ini. Rasanya seperti ada yang mengganjal dalam pernikahan kita. Dina melanjutkan, menatap Rizky yang kini mulai menundukkan wajahnya. Kadang perasaan kita bisa terabaikan begitu saja, tanpa kita sadari. Kali ini suara Dina mulai mengandung kesan yang lebih serius, meskipun ia berusaha menyampaikannya dengan cara yang santai. Rizky yang semula tersenyum, tiba-tiba tampak lebih gelisah. Ia mengangkat wajahnya dan mencoba tersenyum, namun senyum itu tidak mampu menutupi ketegangan yang muncul di wajahnya. Dina, kamu pasti capek deh, kumpul keluarga begini. Jangan terlalu dipikirkan. Rizky berusaha mengalihkan perhatian. Namun, Dina tidak mau lagi mundur. Ia tahu bahwa jika ia tidak mengungkapkan sekarang, semuanya akan terlambat. Aku rasa kita tidak bisa lagi menutup-nutupi. Ada banyak hal yang terjadi belakangan ini, Rizky. Dina menatap suaminya dengan tajam, membuat Rizky semakin gelisah. Beberapa anggota keluarga mulai saling pandang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa maksud kamu, Dina? Tanya Aulia, yang kini ikut bergabung dalam percakapan. Nada suaranya terdengar lebih defensif, seolah mencoba menutupi sesuatu. Dina merasa semakin yakin bahwa Aulia tahu persis apa yang sedang ia bicarakan. Meskipun ia berusaha berpura-pura tidak tahu. Dina menahan napas sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dari tas. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pesan yang selama ini ia simpan. Ini dia buktinya. Dina berkata pelan, sambil menunjukkan pesan-pesan yang ditemukan di ponsel Rizky. Pesan-pesan yang kamu kirimkan ke Aulia, Rizky. Pesan-pesan yang sangat pribadi dan tidak seharusnya terjadi. Keheningan menyelimuti ruang makan. Semua mata kini tertuju pada Dina dan Rizky yang duduk di hadapannya. Rizky tampak kaku dan Aulia tampak semakin panik. Beberapa anggota keluarga yang tadinya tampak tenang mulai menatap satu sama lain dengan perasaan cemas. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi, tetapi mereka tidak tahu pasti apa itu. Ini bukan hanya tentang pesan-pesan itu, Rizky. Ini lebih dari itu. Ini tentang perasaan yang selama ini aku coba sembunyikan. Perasaan sakit karena kamu selingkuh dengan sepupu sendiri. Ini tentang kepercayaan yang sudah hancur. Dina melanjutkan dengan suara yang semakin keras. Aku tidak bisa diam lagi. Ini harus dihentikan, dan aku tidak akan membiarkan kamu terus-menerus berbohong pada semua orang. Rizky tampak kebingungan. Dina,
Kamu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, katanya, berusaha menjelaskan. Ini semua cuma salah paham. Aulia dan aku tidak seperti yang kamu kira. Namun Dina sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaannya. Salah paham? Kamu pikir aku bodoh, Rizky? Sudah jelas kamu berkirim pesan dengan Aulia, berdua tanpa rasa bersalah. Aku tidak mau lagi dibohongi. Suara Dina semakin keras, dan anggota keluarga yang tadinya hanya mendengarkan, kini mulai saling berbisik. Suasana di meja makan yang tadinya ceria, kini berubah tegang. Aulia yang semula berusaha tenang, kini tampak tergagap. Dina, kita bisa bicara baik-baik, kan? Tidak perlu membuat suasana seperti ini, kata Aulia, namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Dina bisa melihat ketakutan di wajah sepupunya itu, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa kebenaran yang ia ungkapkan adalah sesuatu yang harus didengar oleh semua orang. Ini bukan tentang berbicara baik-baik, Aulia, jawab Dina dengan suara yang lebih tenang, namun penuh penekanan. Ini tentang menghentikan kebohongan yang kalian ciptakan. Aku sudah cukup sabar selama ini, cukup mendiamkan semuanya. Tapi tidak hari ini. Hari ini aku akan menghadapi kalian berdua. Ketegangan semakin meningkat, dan beberapa keluarga mulai merasa tidak nyaman dengan percakapan yang semakin panas. Ibu Dina, yang sebelumnya terlihat tenang, kini tampak kebingungan. Dina, apa maksudmu? Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya ibunya dengan suara khawatir. Dina menatap ibu dengan mata yang penuh air mata. Aku hanya ingin kalian tahu kebenarannya, Bu, agar tidak ada yang lagi yang harus dibohongi, jawab Dina. Dengan suara bergetar, aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Ini bukan hanya tentang mereka berdua, ini tentang aku yang harus bangkit. Suasana semakin tegang, dan Dina tahu bahwa keputusan ini sudah diambil. Tidak ada lagi jalan mundur. Apa yang ia ungkapkan hari ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang untuk mendapatkan keadilan dan kembali menguasai hidupnya. Suasana di ruang makan yang penuh dengan keluarga besar itu kini terasa semakin terbelah. Dina duduk di ujung meja, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketegangan yang ia rasakan. Meskipun banyak keluarga yang masih mencoba untuk melanjutkan obrolan. Seperti biasa, Dina tahu bahwa itu tidak mungkin lagi. Keputusan yang sudah ia ambil sebelumnya untuk mengungkapkan kebenaran kepada seluruh keluarga besar kini tidak bisa ditarik kembali. Ini adalah momen yang sangat krusial, dan Dina harus menghadapinya. Setelah beberapa saat diam, Dina berdiri perlahan, menarik perhatian seluruh anggota keluarga yang ada di ruangan itu. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan mereka yang penuh rasa penasaran. Ia harus mengatakan semuanya sekarang, meski itu akan membuat hidupnya lebih kacau. Hatinya terasa terbelah, namun tekad untuk meluruskan segalanya jauh lebih besar daripada rasa takut atau malu. Keluarga, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Sesuatu yang selama ini aku simpan sendiri, kata Dina, suaranya keras dan penuh penekanan. Semua mata kini tertuju padanya. Rizky, yang duduk di ujung meja bersama Aulia, mencoba menahan napas. Wajahnya mulai tampak gugup. Ada yang ingin aku ungkapkan tentang pernikahanku dengan Rizky, lanjut Dina, menatap suaminya yang mulai terlihat cemas. Selama ini, aku berusaha mempertahankan rumah tangga ini, meski aku merasa ada yang tidak beres. Aku sering merasa ada yang disembunyikan dariku. Dina berhenti sejenak, melihat reaksi dari keluarga besar yang mulai saling memandang. Dan ternyata, apa yang aku curigakan itu benar. Dina melanjutkan, membuka tasnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menarik keluar ponselnya, menunjukkan foto-foto dan pesan-pesan yang sudah lama ia simpan. Ini dia bukti perselingkuhan Rizky dengan Aulia. Kalian berdua sudah berulang kali berkomunikasi secara pribadi, bahkan lebih dari itu. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mata semua orang kini tertuju pada ponsel Dina, yang menampilkan pesan-pesan mesra antara Rizky dan Aulia, juga foto-foto yang mengungkapkan hubungan mereka yang lebih dari sekadar keluarga. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik, menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang mereka lihat.
Rizky menatap Dina dengan wajah marah, sementara Aulia, yang duduk di sebelah Rizky, tampak semakin gelisah. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Dina," kata Rizky dengan suara tegang, berusaha membela diri. "Kamu salah paham. Aulia hanya sepupuku, tidak lebih dari itu. Kami tidak melakukan apa yang kamu kira." Tapi Dina tidak bisa lagi dibohongi. Ia menatap suaminya dengan tajam. Suara hatinya sudah tidak bisa dipendam lagi. "Kamu pikir aku bodoh, Rizky? Ini bukan salah paham. Ini adalah kenyataan. Aku sudah menemukan semua pesan ini, foto-foto ini, dan aku tidak bisa lagi diam." Dina melangkah lebih dekat ke tengah meja, memastikan bahwa semua anggota keluarga bisa melihat bukti yang ada di tangannya. Beberapa anggota keluarga mulai terlihat terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka, yang selama ini sangat dekat dengan Dina, mulai menunjukkan dukungan. Namun, ada juga yang terlihat ragu-ragu, seolah merasa terguncang oleh kenyataan yang baru terungkap ini. "Ibu, aku tidak tahu ini akan terjadi seperti ini." Suara Dina terdengar lemah, namun penuh penyesalan saat ia menatap ibunya yang duduk di meja. "Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi, tapi aku tidak bisa lagi menahan semua ini sendirian. Ibu." Dina menatap anaknya dengan mata penuh kebingungan. "Dina, ini terlalu terbuka. Apa yang kamu lakukan?" katanya dengan nada cemas. "Apa yang akan terjadi pada keluargamu, pada anak-anakmu? Ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah." Namun Dina merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk menunjukkan pada keluarga besar bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban dari kebohongan yang selama ini ditutupi. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, Bu. Tapi aku lebih memilih untuk menghadapi kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan. Aku harus melangkah maju. Aku tidak akan lagi diam." Di sisi lain meja, Aulia mulai berbicara dengan nada yang lebih agresif. "Dina, kamu tidak mengerti apa yang terjadi. Kamu seharusnya tidak membuka masalah ini di depan keluarga." Suaranya mulai meninggi dan tatapannya tajam penuh kebencian. "Kamu tidak tahu apa yang kami hadapi. Kamu tidak tahu apa yang kami rasakan. Kamu hanya ingin mempermalukan kami di depan semua orang." Rizky mencoba meredakan suasana, berdiri dan mendekati Dina. "Dina, tolong. Ini bukan waktunya untuk berbicara seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan hancurkan semuanya hanya karena beberapa foto dan pesan." Tapi Dina tidak mundur. "Aku sudah cukup mendengar alasan kalian. Kalian berdua sudah cukup merusak hidupku. Aku tidak akan membiarkan kalian terus bersembunyi di balik kebohongan ini." Dina menjawab tegas. "Kalian berdua sudah menghancurkan pernikahanku, dan aku tidak akan biarkan ini begitu saja." Ketegangan semakin memuncak. Beberapa anggota keluarga mulai terpecah. Ada yang mendukung Dina, merasa bahwa ini adalah keputusan yang berani dan benar. Mereka menganggap bahwa Dina berhak mengetahui kebenaran dan tidak harus hidup dalam kebohongan. Namun, ada juga yang merasa bahwa Dina terlalu terbuka dan menyalahkan dia karena membawa masalah ini ke hadapan keluarga besar. "Sudahlah, Dina, jangan bikin keributan seperti ini." Salah satu sepupu Dina, Maya, berteriak dengan kesal. "Kamu harusnya bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik. Ini tidak akan membuatmu merasa lebih baik." Dina menatap Maya dengan mata penuh tekad. "Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan menutupi kebohongan ini untuk melindungi mereka berdua." Ia menatap Rizky dan Aulia, keduanya yang kini tidak bisa lagi membela diri. "Kalian sudah memalukan diriku dan keluarga ini. Aku tidak akan membiarkan kalian terus melakukannya." Di tengah keributan itu, suasana mulai terasa sangat kacau. Keluarga besar yang awalnya penuh tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi medan pertempuran emosional. Ada yang mendukung Dina, dan ada yang lebih memilih untuk berpihak pada Rizky dan Aulia, meski tidak semua bisa menerima kenyataan. Namun, bagi Dina, keputusan sudah diambil. Ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus menghadapi kenyataan ini dengan segala konsekuensinya. Perang terbuka baru saja dimulai. Suasana dalam rumah itu sangat berbeda dari sebelum semuanya terungkap.
Dulu, ruang makan yang penuh dengan suara tawa kini dipenuhi keheningan yang mencekam. Semua mata tertuju pada Dina yang masih berdiri tegak di tengah ruangan dengan tatapan tajam yang memancarkan rasa kecewa dan kemarahan yang mendalam. Rizky, suaminya, tampak seperti seseorang yang terpojok, wajahnya merah karena malu. Aulia, yang semula tampak percaya diri, kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak bisa lagi menyangkal kenyataan yang telah dipaparkan Dina begitu gamblang. Rizky menghela napas berat. Ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Setelah sekian lama menutupi kebohongan ini, ia tahu semuanya sudah berakhir. Dina tidak memberi ruang untuk penjelasan lagi, dan semua yang dilakukannya kini terungkap. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti wanita yang seharusnya ia cintai, dan itu membuatnya merasa sangat terhina. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Rizky, suaranya hampir tak terdengar. Dina, aku minta maaf. Aku tahu aku telah salah besar, tapi ini tidak mudah. Dina menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada sedikit pun simpati yang terlihat di wajahnya. Minta maaf? Itu tidak akan mengubah apapun, Rizky, jawabnya dengan tenang. Meskipun kata-kata itu penuh dengan rasa sakit yang tertahan. Kamu sudah merusak semuanya. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini aku beri padamu. Kamu pikir minta maaf akan menyelesaikan semua ini? Tidak, Rizky. Ini jauh lebih besar dari itu. Rizky terdiam. Ia ingin berkata lebih banyak, mencoba untuk menjelaskan, namun kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Dia tahu tidak ada yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah ia timbulkan. Ia merasa seolah seluruh dunia menilai dirinya sebagai seorang pengkhianat, dan itu adalah kenyataan yang harus diterima. Di sisi lain, Aulia, yang sejak tadi hanya diam dan menundukkan kepala, akhirnya mengangkat wajahnya. Ia merasakan beban, berat yang terpendam, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi dipungkiri. Ia menatap Dina, matanya berkaca-kaca, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dina, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Juga, kata Aulia dengan suara gemetar, aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan itu. Aku hanya terlalu terjebak dalam perasaan sendiri. Aku sangat menyesal. Dina hanya mengangkat alis, tetap berdiri tegak, menatap Aulia dengan tajam. Tidak ada rasa empati atau kasih sayang di wajahnya. Menyesal? Apakah itu bisa mengembalikan waktu? Bisa menghapus semua yang sudah terjadi? Dina menjawab. Nada suaranya datar namun penuh tekanan. Kalian berdua sudah merusak hidupku, Rizky. Dan kamu, Aulia, sebagai sepupu yang bahkan harusnya aku percayai, malah jadi yang paling besar berkhianat. Aulia terdiam, matanya mulai basah. Ia ingin memeluk Dina, meminta maaf sebanyak mungkin, tapi ia tahu itu tidak akan cukup. Semua tindakan yang sudah mereka lakukan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, ujarnya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi aku harap, meskipun kamu marah, kamu bisa memaafkan aku, Dina. Dina menghela napas dalam-dalam, dan untuk beberapa detik, ia hanya diam. Semua yang terjadi di sekitarnya terasa begitu berat. Ia merasa sakit, kecewa, dan bahkan terhianati oleh orang-orang yang pernah ia anggap penting dalam hidupnya. Namun, jauh di dalam dirinya, ada bagian yang lebih kuat, yang tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam jurang penyesalan yang lebih dalam. Saya sudah cukup mendengar kata-kata kalian, kata Dina akhirnya. Suaranya lebih tenang, namun penuh dengan kebencian yang mendalam. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya tindakan kalian, Rizky dan Aulia. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa keluarga yang seharusnya mendukung saya malah diam dan membiarkan semuanya terjadi. Kalian semua hanya menyaksikan saja, tanpa memberikan bantuan atau dukungan apapun. Kalian membiarkan saya merasa sendirian, bahkan ketika saya tahu ada yang salah. Tiba-tiba, Dina menatap seluruh anggota keluarga besar yang ada di ruangan itu.
Semua orang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari hidupnya, yang selalu diandalkan untuk mendukung, kini tampak seperti orang asing. Beberapa dari mereka hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa, sementara yang lainnya merasa canggung, tidak ingin terjebak dalam masalah yang sedang terjadi. Kenapa tidak ada yang pernah bertanya pada saya apa yang saya rasakan? Kenapa tidak ada yang pernah peduli? Kalian semua hanya diam dan membiarkan semuanya berlalu? Kata Dina, suara semakin keras dengan emosi yang tak bisa dibendung lagi. Aku bisa mengerti jika kalian tidak ingin terlibat. Tetapi setidaknya kalian bisa memberi dukungan, tidak menghakimi atau membiarkan aku dihancurkan seperti ini. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa anggota keluarga mulai merasa canggung dan mulai mencari alasan untuk meninggalkan ruangan itu, sementara yang lainnya terdiam, merasakan betapa besar kekecewaan yang ada di hati Dina. Rizky hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu membela dirinya lagi. Aulia, di sisi lain, hanya bisa menangis, tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahannya. Dina mengalihkan pandangannya kembali ke Rizky dan Aulia. Aku tidak akan meminta maaf untuk hal ini. Aku tidak akan merasa bersalah hanya karena aku mengungkapkan kenyataan yang kalian sembunyikan. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan kalian, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Dan aku tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian bisa menyesal seumur hidup, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Rizky tampak semakin terpuruk, merasa seolah dunia ini menghakiminya. Aulia, yang semula tampak penuh penyesalan, kini hanya bisa menahan air mata. Dina, yang selama ini berjuang sendirian, akhirnya merasa bahwa ia telah membuat langkah yang benar, meski itu berat. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi tempat untuk kesalahan yang terpendam. Di tengah heningnya suasana, keluarga besar mulai merasakan dampak dari pengungkapan yang dilakukan Dina. Mereka melihat sisi lain dari Rizky dan Aulia, yang selama ini mereka anggap sebagai pasangan sempurna. Namun kini semuanya sudah terlambat. Penyesalan hanya bisa datang setelah semuanya terungkap, dan kali ini penyesalan itu datang terlambat. Pagi hari setelah kejadian malam yang mengguncang, Dina terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia menatap langit pagi yang cerah dari jendela kamar tidurnya. Udara segar menyapa wajahnya, namun hatinya tetap terasa berat. Malam itu, pertempuran antara dirinya, Rizky, dan Aulia masih terngiang jelas di kepalanya. Namun, satu hal yang Dina sadari setelah semua itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di sampingnya, Rizky terlelap dalam tidurnya, tampak terbaring dengan ekspresi yang sangat berbeda dari biasanya. Seolah dunia di sekitarnya sudah runtuh. Dina bisa melihat kesedihan yang mendalam di wajah suaminya. Namun itu tidak cukup untuk membuat hatinya melunak. Ia tahu, keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang sulit. Namun ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan kebohongan. Dina menghela napas panjang, menatap pada Rizky yang masih tertidur. Tak ada rasa kasihan atau cinta yang tersisa di dalam dirinya. Ini bukan tentang kamu lagi, Rizky. Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ini tentang aku dan anak-anak. Aku harus melangkah maju, meski berat. Dina mengalihkan pandangannya ke dua anak mereka yang sedang tidur di kamar sebelah. Mereka adalah alasan terbesar di balik keputusan yang akan ia ambil. Ia tak ingin membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam suasana yang penuh ketegangan dan kebohongan. Mereka berhak untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan, bukan terjebak dalam pernikahan yang rusak dan penuh kepura-puraan. Setelah beberapa saat menimbang, Dina memutuskan untuk berbicara dengan Rizky. Ia tidak ingin menunda-nunda lagi. Meskipun hatinya masih perih, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki dalam hubungan ini. Segera, ia bangun dan pergi ke ruang keluarga, mencari keberanian untuk menghadapinya. Rizky terbangun beberapa saat setelah Dina meninggalkan kamar. Ia merasa kaget ketika melihat Dina duduk di meja makan dengan wajah yang tegas, berbeda dengan sosok istrinya yang biasanya penuh kasih. Tanpa banyak kata, Rizky berjalan perlahan menuju Dina dan duduk di seberangnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Dina, aku tahu aku salah. Rizky mulai.
Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Dina mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Rizky. Ada kesedihan yang mendalam, tapi juga sebuah keputusan yang kuat yang terpancar dari matanya. Rizky, aku sudah mendengar semua penyesalanmu kemarin malam. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Suaranya terdengar tenang, meskipun di dalam hatinya ada badai yang mengguncang. Tapi sekarang aku harus berpikir tentang masa depanku dan masa depan anak-anak kita. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Rizky menundukkan kepala, merasa malu dan terpojok. Ia tahu bahwa Dina tidak bisa lagi menerima dirinya. Meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, ia sadar bahwa ia telah kehilangan kepercayaan Dina selamanya. Aku tahu ini terlalu terlambat, Dina. Rizky berkata pelan, suaranya pecah. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku mencintaimu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuktikan ini, tapi aku benar-benar menyesal. Dina memejamkan matanya sejenak, mengendalikan emosi yang hampir tak tertahankan. Namun, dalam hatinya ia tahu tak ada lagi ruang untuk Rizky di kehidupannya. Ia sudah cukup terluka. Cinta tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tahu kamu menyesal, tapi itu tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Jawab Dina dengan tegas. Aku harus melanjutkan hidup ini tanpa kamu, Rizky. Rizky terdiam, tak mampu lagi berkata-kata. Dia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi kata-kata manis yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah ia buat. Dina sudah terlalu terluka dan kini yang bisa ia lakukan hanyalah menerima kenyataan. Beberapa saat kemudian, Dina berdiri dan mengumpulkan keberaniannya untuk menghadapinya. Aku sudah memutuskan, Rizky. Aku akan berpisah dari kamu, kata Dina dengan suara yang penuh keyakinan. Ini adalah keputusan terbaik untuk kita berdua, terutama untuk anak-anak. Rizky memandang Dina dengan mata yang penuh penyesalan. Ia ingin menghalangi keputusan itu, tapi ia tahu itu adalah hak Dina untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Aku akan selalu menyesal, bisiknya dengan suara patah. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untukmu. Dina menatapnya satu kali lagi, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Kehidupannya tak bisa dipaksakan untuk terus berlanjut dalam keadaan yang penuh kepura-puraan. Selama beberapa minggu berikutnya, Dina mulai mempersiapkan segalanya untuk memulai hidup baru. Ia tidak lagi terperangkap dalam rasa sakit masa lalu. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, ia merasa lebih kuat untuk menjalani kehidupan yang baru. Keluarga besar Dina, yang sebelumnya cenderung diam, kini memberikan dukungan yang luar biasa. Mereka lebih memperhatikan dan mendampingi Dina dalam setiap langkahnya. Meski situasi tetap tegang, terutama antara Dina dan Rizky, ia merasa lebih bebas. Dina mulai kembali ke rutinitas yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mulai memperbaiki karirnya, menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak, dan merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah, Dina merasa lebih kuat dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Saat ia menatap cermin di pagi hari, ia merasa seperti seorang wanita baru. Tidak ada lagi bayang-bayang Rizky atau Aulia yang menghantuinya. Kini, ia bisa melihat masa depannya dengan lebih jelas. Sebuah hidup yang lebih baik, lebih damai, dan lebih penuh kebahagiaan. Pemulihan itu memang memerlukan waktu. Tapi Dina tahu, dengan langkah yang tepat, ia bisa membangun kembali hidupnya. Kini, ia sudah siap untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah.